Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan S1 Akuntansi, ingin menyampaikan materi mengenai survei pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Raisa Absarina Teda, nama saya Trisnawati Rahayu, nama saya Tania Ismawati, Dan nama saya Putra Hadita. Definisi survei pendahuluan. Menurut Hiro Tugiman, mengungkapkan bahwa survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara terperinci tentang kegiatan yang akan diaudit. Survei pendahuluan dapat menjadi senjata terbaik bagi auditor untuk memperoleh pemahaman, informasi, dan perspektif yang dibutuhkan untuk kesuksesan audit. Tujuan survei pendahuluan merupakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko suatu unit yang akan diperiksa. Oleh karena itu, survei pendahuluan di sini meliputi langkah-langkah analisis terhadap risiko mikro yang terkait dalam suatu unit yang akan diaudit. Setelah tadi dibahas tentang penjelasan tentang survei pendahuluan beserta tujuannya, kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah dasar survei pendahuluan. Secara umum, tahapan auditor dalam melakukan survei pendahuluan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi awal. Yang kedua, pendokumentasian. Yang ketiga, bertemu klien. Yang keempat, mengumpulkan bahan bukti. Yang kelima, pengamatan. Yang keenam, pembuatan bagan alir. Yang ketujuh, pelaporan. Dan yang terakhir, pembuat anggaran survei. Tahap yang pertama yaitu studi awal atau initial study. Studi awal yang dilakukan internal auditor mencakup penelaahan atas penelaahan atas kertas kerja audit atau KKA tahun sebelumnya. Yang kedua, temuan-temuan audit. Yang ketiga, bagan organisasi. Dan yang terakhir, dokumen lainnya. Bila audit yang dilakukan merupakan penugasan rutin atau baru, penelaahan literatur atas subjek auditor menjadi penting. Literatur tersebut dapat berupa jurnal profesi, buku-buku teks audit, kemudian hasil-hasil penelitian, dan juga informasi lainnya yang bersumber dari media mainstream seperti internet. Tahap kedua yaitu pendokumentasian atau documenting. Pendokumentasian atau documenting adalah langkah penyiapan dokumen baik bagi pertemuan awal antara auditor dengan manajemen atau manajer klien maupun bagi proses survei pendahuluan lainnya. Dokumen yang diperlukan diantaranya: 1. Daftar pengingat. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, pengurangan biaya. Dan yang terakhir, catatan, kesan, serta kuesioner. Langkah ketiga adalah bertemu klien. Pertemuan auditor internal dengan klien bertujuan untuk menjelaskan tujuan, sasaran, dan standar operasi serta resiko bawaannya. Kesuksesan atau kegagalan dalam tahap wawancara sangat ditentukan oleh 6 langkah, yaitu persiapan, penjadwalan, pembukuan, pelaksanaan, penutupan, dan pencatatan. Cara auditor melakukan wawancara juga berpengaruh terhadap kesuksesan atau kegagalan suatu wawancara. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pengumpulan bahan bukti. Bahan bukti dan informasi yang perlu dikumpulkan dapat diklasifikasikan berdasarkan 5 fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengarahan, yang ketiga adalah pengorganisasian, yang keempat adalah pengawasan, dan yang terakhir adalah hal-hal umum. Langkah yang kelima yaitu pengamatan. Yang pertama menentukan tujuan, sasaran, dan standar. Yang kedua menilai pengendalian atau kontrol untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga mengevaluasi resiko. Nah, yang keempat menentukan pengendalian untuk meminimalkan resiko. Nah, yang kelima menentukan resiko, memberikan rumus matematis untuk mengevaluasi potensi risiko yang harus dihadapi. Nah, yang keenam manajemen yang efektif. Yang ketujuh aspek manusia, dan yang ke-8 pengamatan fisik. Langkah yang keenam yaitu membuat bagan alir. Nah, bagan alir atau flowchart menjelaskan suatu proses penyelesaian suatu tugas pekerjaan dari awal hingga akhir beserta dokumen yang diperlukan. Proses pembuatan flowchart oleh auditor
Ini menentukan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, langkah ketujuh, pelaporan atau reporting. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada saat survei, auditor internal dapat mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada, serta kualitas sistem dan pengendalian manajemen yang ada. Berdasarkan hal tersebut, auditor memutuskan apakah pemeriksaan lanjut atau diperlukan. Auditor dapat menerbitkan laporan audit, bahkan jika tahap auditnya hanya sampai ke survei kependahuluan saja. Selanjutnya, yang terakhir adalah langkah membuat anggaran survei. Memperkirakan waktu yang dibutuhkan merupakan faktor kunci dalam menganggarkan survei pendahuluan. Waktu yang dibutuhkan tergantung beberapa faktor, seperti familiar auditor terhadap aktivitas yang ada, dan perubahan-perubahan dalam tujuan, prosedur, sistem operasi, otomatisasi, organisasi, manajemen, dan karyawan. Tidak ada standar untuk anggaran survei pendahuluan. Berdasarkan informasi dari praktisi, estimasi yang wajar adalah sebesar 10-20% dari total anggaran untuk proyek audit. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Masa gue bawa HP sih? wabarakatuh.